Oke, kita lanjut lagi teologi perjanjian baru kita yang membahas tentang John Chrysostom ya. Khotbahnya tentang patung-patung. Kita udah masuk ke homili yang kedua. Nah, saya akan share ini ya, khotbah 2 tentang patung-patung. Nah, kali ini dia akan membahas tentang isu kekayaan. Jadi kalau yang pertama, dia memberikan landasan-landasan kenapa jadi orang percaya, gereja itu juga bisa mengalami penderitaan ya. Salah satunya adalah mengajarkan kita kerendahan hati, kebergantungan kepada Tuhan ya, dan juga penderitaan itu sebagai jalan masuk menuju kepada anugerah yang lebih besar ya dalam hal kemuliaan Tuhan. Nah, khotbah yang kedua tentang patung-patung ini kita akan bahas tema berikutnya yaitu tentang kekayaan ya. Nah, kita coba baca secara garis besar. Sebelum kalian baca ini, misalnya kalian bisa lihat analisisnya sebetulnya. Ya, di halaman 45. Oke. Nah, ini ya. Jadi khotbah 2 dari Chrysostom ini sebetulnya mengajarkan kita tentang apa bagaimana eh, kita menghadapi satu realita tentang kekayaan ya, yang ada di dunia ini. Kalau khotbah pertama itu meresponi tentang memberikan satu pengharapan lah ya, atau menenangkan kepanikan, ketakutan dari jemaat ya, ketika akan menghadapi ancaman atau bahaya dari hukuman dari kaisar. Nah, khotbah yang kedua ini akan memberikan satu pemahaman spiritual yang lebih panjang lagi ya. Kalau kita lihat di sini, ada yang sudah baca khotbah yang kedua? Sudah baca? Siapa yang sudah baca sampai selesai? Belum. Oke, berapa poin dibaca? Atau ada berapa poin? Khotbah yang kedua itu. Siapa yang ngambil papernya? Khotbah yang kedua ada. Siapa? Helmi. Iya. Jadi kamu udah baca belum Helmi? Hel Kamu ambil khotbah kedua kan? Oke. Jadi nanti bikin Ipan terus temanya tentang apa ini? Kekayaan, ya kan? Kamu akan berikan judul misalnya konsep kekayaan menurut John Chrysostom, ya kan? Di dalam homili 2 tentang patung-patung. Baru nanti titik duanya apa gitu ya. Itu. Jadi bikin tema itu yang menarik. Misalnya seperti ini ya. Um, nah, misalnya nih melampaui dualisme misalnya. Titik 2. Oh, tubuh sebagai gereja tripartit dalam antropologi teologi Saint Aprahat dari Persia. Oke. Nah, nanti kamu akan beri judul lagi. Misalnya kekayaan itu apa? Di dalam homili 2 Saint Chrysostom atau Yohanes Chrysostomos. Nah, kekayaan itu apa? Nah, ternyata kalau misalnya ini, tubuh itu apa sih? Oh, tubuh itu juga gereja tripartit. Menarik. Nanti kekayaan itu bukan cuma uang, bukan cuma materi. Misalnya kamu akan melihat kekayaan itu adalah alat untuk mencapai kesejahteraan dan keilahian. Nah, menarik kan? Jadi ternyata kekayaan itu bukan cuma alat untuk kekayaan atau kemakmuran, kesejahteraan, tapi ternyata bisa dipakai untuk keilahian atau memenuhi uh, rencana keselamatan Allah atau apapun gitu. Nah, nanti kamu temukan itu seperti itu, ya. Nah, di sini tubuh sebagai gereja. Nah, ini di dalam konsep Afrahat, ya. Ini dulu dengan mahasiswa Elizabeth kenal
alumni ya. Nah, yang mungkin yang ada yang nggak kenal. Nah, ini kelas seperti ini juga. Dia duduk sama dengan kalian belajar Afrahat. Terus dia bisa bikin artikelnya seperti ini. Ya. Nah, kamu juga nanti. Ya, nanti kamu udah selesai. Ya, nanti saya tunjukin artikelmu sama adik-adik tingkat. Nah, ini loh. Elisama misalnya. Ini loh. Paper Elisama ini. Misalnya gitu. Ya. Nah, saya mau nanti kalian juga bikin artikelnya itu seperti ini. Judul, ya, abstrak. Ini waktu itu belajar tentang teologi dari Afrahan. Ya, dalam bukunya Demonstration. Jadi setiap semester dulu kita udah banyak belajar bapak-bapak gereja yang lain. Sekarang beda-beda, tiap semester beda. Ini juga kelas teologi PB, ya. Nah, kelas ini, ya ini mau disubmit di artikel jurnal. Ini udah saya selesai koreksi. Awalnya judulnya ini, artikelnya itu judulnya ini. Nih, fungsi tubuh sebagai gereja nampak, tidak nampak, dan kekal. Kan kurang bagus kan? Mana yang lebih keren? Atau ini? Lebih lebih tajam dan argumentatif kan? Ini kan? Daripada hanya fungsi tubuh seperti ini kan. Ya ini jelas sih, tapi lebih akademis dan lebih tajam ya begini. Nah, nanti dia udah bikin seperti ini ya. Nah, nanti saya koreksi, kita akan submit ke jurnal. Targetnya begitu. Tapi ya kalian harus mulai baca dulu. Misalnya kan saya minta kalian itu satu orang ambil satu homili, ya kan? Nah, berarti kalau minggu ini sudah harusnya kumpul di kutipan atau pengelompokan. Minggu ini kutipan ya. Oke. Berarti 3 minggu lagi udah tema ya. Nah, temanya baru nanti saya mau koreksi. Karena kalau tiap minggu saya koreksi udah capek juga. Eh, kayaknya nggak akan bisa deh. Ya, banyak hal yang mesti dikerjakan lagi. Jadi saya rasa kalau kalian udah bikin sampai tema berarti eh, itu yang penting ya, karena itu temuannya. Nanti saya akan coba perbaiki. Nah, ini temanya jelas, temuannya ada berapa ini? 3 kan? Gereja itu kelihatan, terus gereja itu tidak kelihatan, tapi ada namanya gereja surga, ya, Church of Heaven. Nah, baru nanti bikin implikasinya, ya. Nah, ini yang dikerjakan Elizabeth, ya. Nah, ini udah jadi, tinggal submit ini. Ya, tapi ya ini perbaikinya cukup lama ya. Dia aja udah jadi alumni, ini artikelnya baru selesai. Ya, ini artikelnya baru selesai. Tapi ya nggak apa-apa, karena dia konsisten mau belajar, ya udah saya suruh dia perbaiki lagi. Nah, ini tinggal dia nanti submit tinggal bikin template-nya, tinggal di submit. Ya, nah seperti itu prosesnya. Tapi kalau kalian belajar Chrysostom ini juga menarik ya. Ambil aja satu homili terus uh, digumulkan gitu ya tentang kekayaan. Nah, baca aja dulu analisisnya secara garis besar ya. Uh, saya sebenarnya udah bikin ini ya poinnya nanti saya akan kasih ya. Mungkin evaluasi saya kemarin homili 1 tuh kita akan baca akan sangat panjang, mungkin nanti bahasanya secara cepat ya. Tapi poin-poinnya ini sebetulnya sudah ada ya. Saya cuma kasih kalian yang ini secara garis besar ya. Nanti kalau saya kasih ini ya ini sebetulnya kutipan-kutipan yang penting di sini. Jadi kayak Helmi misalnya nih poin 1 minimal kamu harus ada ambil satu kutipan, gitu ya. Kamu paraphrase ya. Nah, paraphrase adalah kalimatmu sendiri dulu, jangan semua pakai sekarang itu ya AI gitu ya. Nah, kamu paraphrase. Jadi setiap poin satu paraphrase, setiap poin satu paraphrase.
atau satu ringkasan. Ini bukan paraphrase lagi ya, sorry. Ringkas. Saya kan dia poinnya panjang nih, lihat. Poin 26 panjang nggak? Panjang kan? Nah, kamu ringkas. Jadi satu poin, satu kutipan. Jadi hasilnya dapat berapa? Paling tidak minimal 26. Nah, poin 26 ini kan kalau kamu mau breakdown lagi jadi 2 poin juga bisa, 2 kutipan juga bisa, 3 kutipan juga bisa, kan gitu. Ya tergantung kamu meraciknya aja. Mau ke asinan atau ke asaman gitu. Kayak kamu masak gitu ya. Kan tergantung kamu bumbunya mau kasih seberapa banyak. Nah, misalnya, tapi minimal ya, kamu walau kamu ngutip, ya tiap poin itu ada. Jangan kutipnya cuma poin 1 sampai 10. 11 sampai 25-nya kamu males baca, terus nggak kutip. Nah, itu nanti nggak mewakili pandangannya secara komprehensif, nggak menyeluruh. Paham nggak? Nah, jadi ini misalnya ini contohnya seperti ini nanti. Ya, coba kita baca ya. Tapi ya, secara garis besar dulu, homili ini secara apa? Baca analisisnya dulu. Kan saya udah buat. Nah, baru tinggal kamu cari detil-detilnya. Ini cuma hanya garis besarnya. Misalnya ini poin 1 sampai 8 garis besarnya ini. Poin 10 sampai 12 garis besarnya ini, gitu doang. Nah, kamu nggak bisa ngutip di sini, kamu harus mengutipnya di poin demi poinnya. Ya, kamu baca, kamu coba ringkas, terus nanti kamu bisa bandingkan dengan ya sekarang udah zaman AI gitu ya. Cuma maksud saya kamu belajar meringkas dari situ. Ya, jangan semua bergantung kepada apa ya AI itu. Nanti jadi bodoh kita. Ya. Oke, sekarang kita baca ini ya. Homili 2 dulu secara garis besar, nanti kita perbagiannya. Jadi global, terus nanti ke detailnya. Nah, sekaligus nanti jadi contoh, oh ini dong kutipannya yang tepat. Kalau saya suruh bikin kutipan, bukan asal ngutip gitu loh. Oh, setelah saya mau ngutip ini aja lah. Nah, habis itu poin 25, kutip yang ini. Jangan asal kutip gitu. Ya, tapi yang benar-benar inti dari tiap poin itu. Paham ya? Nah, itu. Oke, nanti kita kasih contoh ya. Misalnya poin 1. Nah, intinya itu di sini. Kayak gitu. Ya. Oke, sekarang kita coba baca nih dulu. Siapa ini ya? Nih, Marlina. Mari kita bedah kok. Nah, ini atau ini adalah satu konteks. Situasi dan kemudian baik kota masih dicegah terus dengan sengaja digeser nadanya. Iya, jadi ini berarti ke beberapa hari lah ya. Mungkin ini minggu yang setelah homili yang pertama ya. Terus di khotbah 1 Dari validasi musik dia bekas kemudian memulai dengan datang bersama jemaat. Pada waktu saat ini adalah waktu baik mata. Poin kedua yang mengulangi ratapan ini poin 1 sampai 7 tapi dengan tujuan yang berbeda. Yang sebutkan gambaran kota yang sunyi dan itu kesalahan lebar yang namun tanpa itu bukan hanya untuk bersimpati tetapi untuk media fungsi penyakit yang lebih mendalam. Kelumpuhan spiritual yang disebabkan oleh kenikmatan pada dunia. Iya, jadi dia melukiskan satu gambaran kota yang sunyi ya di poin 1 sampai 7 itu ya. Bukan untuk bersimpati, tetapi ini sebetulnya ada masalah spiritual. Nah, nanti dia akan kaitkan dengan masalah kekayaan ya. Jadi kelumpuhan spiritual yang disebabkan oleh keterikatan pada dunia. Terus pergeseran dan nomor 1 fokus pada bagaimana kita merespon tentang Kaisar. Kedua mulai bertanya apakah kebutuhan dan krisis kita dan bagaimana kita membangun fondasi yang tidak bisa digoyahkan oleh krisis apapun. Secara bertahap dan akan fokus dari Theodosius atau Kaisar Duniawi
Mamon, Mamon, mamon. Mamon. Mamon itu kekayaan. Kira-kira yang berbeda. Iya, maka nanti di homili 2 dia akan fokusnya tentang mamon. Oke. Nah, ini konteksnya ya. Dari ratapan menuju kepada refleksi. Yang kedua, kita lihat struktur homilinya ya, secara retorika. Ini Chrysostom membangun argumen teologisnya nggak langsung ya, tapi dia membangun pelan-pelan melalui struktur retorika itu kan selalu ada pembukaannya, exordiumnya namanya. Baru nanti ada proposisi atau sanggahan yang dia berikan, baru nanti dia kasih argumentasi. Nah, argumentasi itu inti dari homili dia ya, biasanya itu lebih panjang dan ada penutup. Nah, ini sebenarnya strukturnya bisa kalian pakai dalam homili juga. Oke. Ada pembukaan, biasanya itu kalau pembukaan itu kalau di teks kita ya, misalnya kamu jelaskan secara histori. Misalnya kemarin itu Mazmur Daud. Ini cerita apa sih konteksnya? Daud lagi ngapain gitu. Nah, ini bolehlah kamu analisis konteks secara teksnya gitu ya. Nah, habis itu mulai masuk ya, masuk ke apa? Proposisi. Sisi itu ini apa sih? Kamu khotbah ini mau menyatakan membawa jemaat itu mengalami apa maksudnya? Tujuannya apa gitu loh. Intinya apa? Proposisi ini intinya apa di sini yang kamu mau nyatakan? Misalnya kamu mengatakan kayak tadi kekayaan itu bukan ya, tapi kekayaan itu bukan alat untuk menghancurkan, tapi untuk membawa orang kepada Tuhan. Nah, misalnya itu ada satu statement, ada proposisi. Kalau di paper itu namanya apa? Thesis statement. Ya. Jadi kayak pendahulu itu bisa historia, bisa kaitkan dengan konteks jemaat, dialihkan. Ini kalau misalnya di sini ya, historia di konteks jemaat. Nah, bawa masuk ke dalam konteks. Dari sini masuk ke teorianya apa? Ini maknanya berarti proposisinya. Proposisi. Nah, nanti saya kasih ya artikelnya. Sebenarnya di semester lalu ini namanya 3 tahap, 3 jembatan yang saya pakai ini proposisi atau teorianya di situ. Ya. Jadi dalam konteks teks masuk ke dalam spiritual ini. Jadi kalau orang memandang kekayaan, jemaat akan memandang kekayaan kan, berarti dia ya itu uang dan itu penting. Ya kan, di sini problem masalah semua. Oh, tapi ternyata kamu bawa dalam teks, kekayaan itu ternyata nggak cuma masalah uang. Nah, kamu mulai nyatakan ini. Nah, apa kekayaan itu? Apa teorianya? Makna rohaninya apa? Kekayaan itu alat menuju teosis. Nah, ini proposisi. Jadi dari dunia jemaat yang mengerti kekayaan itu cuma alat untuk hidup, untuk bertahan hidup, misalnya ya, enggak. Ini alat yang bisa dipakai Tuhan lebih dalam lagi. Nah, misalnya gitu, ini proposisi ini spiritual meaning-nya. Kenapa? Mau bangunlah argumentasi. Apa kok kekayaan itu alat menuju kepada kesempurnaan? Bangun argumentasinya. Sinilah kamu kasih 1, 2, 3, atau mungkin berapa poin gitu. Amin. Kasih beberapa poin. Nah, ini namanya apa? Argumentasi. Nih. Oke? Sesuai proposisi yang kamu bangun. Tapi pertama penting,
bahwa jemaat itu masuk ke dalam, dia kayak nyebrang dulu. Dia punya kehidupan, jemaat punya kehidupan di sini, kamu pakai jembatan. Dia nyebrang. Dia basis. Dia basis itu kayak jemaat itu dipindahkan, diseberangkan ke dalam dunia logoi kitab suci. Karena kan setiap jemaat punya konteks ini masing-masing, ya kan? Dia punya logoi masing-masing. Nah, logonya itu diseberangkan, dimasukkan ke dalam dunia teks atau teori. Oke, jadi ini konteks jemaat, ini konteks teks, ini sama-sama kosmos di sini. Nah, DP dia punya nama masing-masing dengan kaya. Stop juga punya, Sonia punya, semua punya ini. Begitu juga ketemu dengan misalnya di sini bahas Timotius. Ini dibahas di Sostom nanti. Timotius juga punya pandangan dengan Paulus di sini. Ini kan teks ya kan? Timotius Paulus kan teks. Ini digambarkan. Kemudian diseberangkan. Masuk ke dalam teori. Disinilah proposisi dan argumentasinya. Oke? Proposisi ini harus jelas nih. Kamu harus kasih satu statement yang mengguncang orang, mengguncang iman orang. Nah, kayak kemarin itu Pak Yakub apa proposisinya? Hah? Apa proposisinya? Iman itu ternyata nggak cuma apa percaya, tapi nggak cuma suatu bukti yang bisa dilihat, tapi juga yang tidak bisa dilihat, ya kan? Apalagi dia banyak kasih ya proposisinya, masuk ya di dalamnya argumentasinya, misalnya Yesus tidak lebih baik dari ya, kira-kira gitulah ya. Nah, proposisi itu adalah satu tesis yang orang akan ingat selalu. Tapi kamu mesti bangun. 1, 2, 3, 4. Misalnya, penderitaan itu, saya kok di homili 1 ya, penderitaan itu bukan sesuatu yang menakutkan atau tidak memberi harapan. Tapi penderitaan itu justru asik, fun. Nah, misalnya gitu dalam khotbah. Orang akan berpikir, kenapa? Kamu bangun argumentasinya. 1, 2, 3, 4. Dari apa? Teks ini dipindahkan ke konteks teks. Lalu carilah spiritual meaningnya. Spiritual meaningnya itu teorinya 1, 2. Oke? Nah, setelah itu baru kamu masuk di sini praksisi. Ya. Baru apa aplikasinya? Oke. Nah, nanti dari situ kamu seberangkat lagi apa teosisnya. Oh, ya, ini penutupnya. Kita selalu membawa orang itu apa? Namanya bukan lagi kepada kekayaan. Di sini orang orientasinya kepada uang, dan uang. Ini nanti di penutupnya apa? Orang berorientasi kepada uang ternyata nggak cukup. Dia harus ubah uang itu menjadi seperti Kristus. Nah, jadi waktu dia melihat uang, dia tidak melihat Kristus. Karena ini uang untuk kekuasaan, untuk keamanan, untuk semuanya. Ini dia lihat uang itu adalah ini Kristus, pokoknya Kristus. Jadi saya harus pakai untuk memuliakan Kristus. Atau memakai uang itu membawa orang itu kepada pada Kristus. Nah, ini sebagai penutup. Ujung-ujungnya ke sini. Walaupun nanti kamu menjelaskannya banyak poin dan banyak aplikasi, tapi penutupnya harus Kristus. Kenapa? Karena tadi kita pelajari logos, ini kepada siapa lagi? Logos, ya kan? Logos awalnya, sumbernya. Tapi logonya ini kan banyak kan? Logo jemaat, logo teks.
logonya ini, ya kan? Logonya Praksis. Ini semua logo itu pada akhirnya kembali pada siapa? Logo. Jadi penutupnya kamu harus tutup. Orang melihat uang lagi, bukan melihat uang lagi, tapi orang melihat uang melihat Kristus. Jadi cara pandangnya diubah. Nah itu balik khotbah yang sesuatu yang bahkan kalau di dalam ini uang dan aku itu jadi satu, logo yang satu. Bukan uang, bukan aku, tapi aku dengan uang itu adalah logo dan sama-sama berdibawa pada Kristus. Nah itu lebih mistikal ya, itu agak lebih sulit. Tetapi simpelnya aja ya, ubah aja mindset itu simpel banget, ya, nggak terlalu sulit. Nah nanti Chrysostom dia kasih beberapa argumen. Ini kekayaan ini, kekayaan ini, kekayaan ini, kekayaan ini. Itu di argumentasinya. Paham nggak? Ya. Jadi kamu bisa pakai model seperti ini. Historia, teoria, praksis, teosis. Oke. Di sini ya, saya memberikan banyak contoh-contoh kemarin tentang homilinya. Ya, nggak salah semester lalu ini ya, dia basis namanya. Tapi sekarang digabungkan dengan nih 3 tahap homili. Ya. Jadi konsisten jemaat sebagai historia, 3 tahap ini ya. Jadi nyebrang dulu dari dunia jemaat ke dunia teks, ini historia. Itu dari tahap pertama. Kamu harus ngerti kondisi jemaat, kamu juga ngerti kondisi teks. Kamu belajar ambil poin ayatnya Mazmur ya, kamu harus belajar itu. Ya. Tapi kamu juga bisa membawa jemaat itu, ngerti kondisi jemaat itu dalam. Nah, itu seberangkan. Menyeberangkan dunia jemaat ke dalam dunia teks. Historia. Berhenti di situ? Enggak. Kamu mulai bangun. Seberangkan dari dunia teks ya, huruf ke dalam roh, teoria. Masuk ke dalam teori. Oh, spiritual meaning. Nah, di sini kalau kamu baca Chrysostom, ya, dia kasih proposisi. Apa proposisi di homili 2 ini? Coba baca. Kamu lemah. Semangat dong. Ya, Mengingatkan kembali baginanya di kota sebelumnya untuk menegur para pekerja dan penyangga kelalaian jemaat. Yang berargumen bahwa krisis saat ini adalah konsekuensi langsung dari kelalaian spiritual. Nah, jadi apa proposisinya? Konteks jemaatnya apa dulu? Yang dihadapi oleh Chrysostom. Enggak, konteks jemaat. Konteks jemaatnya apa? Konteks jemaat Antiochianya apa? Jemaatnya lagi ngalami apa? Krisis apa? Tadi di ekonomi, krisis dibebani pajak yang tinggi, ya, terus menghadapi ancaman karena mereka memprotes, membakar patung-patung, jadi ada ancaman dari KS. Jadi konteks jemaat ini hidup di dalam kepanikan atau ketakutan, gitu, ya kan? Nah ini terus Chrysostom mau meredakan kepanikan itu, dia ambil teksnya apa? Misalnya dia ambil apa teksnya? Timotius. Nanti kalau kamu baca homilinya ya, Timotius berapa? Elwin. Dasar ayat yang dia kutip apa? Lihat dong, semua kan punya diktat. Di paling atas itu apa?
Hah? Timotius pasal 6 ayat 17. Iya, coba baca. Katanya udah baca. Tanya nggak tahu. Dia itu loh, dua patung-patung. Di situ kan udah jelas ada ayatnya yang dia pakai. Ya, baca. Pasal 6 ayat 17. Berikanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaan yang memberikan kepada kita segala sesuatu untuk Tuhan. Ya, itu. Itu ayat yang dia pakai. Ya kan? Jadi bicara soal apa? Jangan sombong, jangan tertukan kepada kekayaan. Nanti dia akan jelaskan ayat di dalam spiritual ini ya, dia jelaskan itu di mana. Dia jelaskan itu di mana? Di argumentasi 1 Timotius 6:17 itu. Karena orang poin 13 sampai 26. Ada berapa poin? Ada berapa argumentasi dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya kan? Nah, ini berarti berapa poin? 6 argumentasi. Tapi argumentasi itu berarti apa? Menjelaskan teori atau spiritual ini dari teks. Teksnya apa? 1 Timotius. Oke, paham ya? Berarti ada 6 argumentasi. Sebelum sini, dia menggunakan situasi jemaat dalam konteks. Situasi jemaat tadi apa? Ekonomi, ada kepanikan, ada kecemasan tentang nantikan penghukuman dari kaisar kan gitu ya. Gitu. Nah, lalu dia masukkan ke dalam konteks tentang ya, itu di mana? Historianya itu di mana? Konteksnya dengan itu di mana? Poin berapa? 1 sampai 8. Nah, dia jelaskan ini tentang pengerian yang dihadapi. Coba baca. Dia memulai dengan kembali ke situasi. Ini berfungsi untuk menangkap kembali perhatian jemaat dan menjelaskan bahwa dia masih terus dengan iya. Namun ia dengan cepat beralih ke sebuah turning point. Bisa bilang, pikirkan keputusan ini. Marilah kita kembali ke kebiasaan kita, dengarkan firman Tuhan. Ini adalah sisi sadar dan ungkapan yang menuju kebenaran. Iya. Jadi bagaimana dia lihat, dia lukiskan kembali pengerian situasi. Berarti ini konteks jemaat. Bukan berarti Kristus yang pertama terus khotbah yang kedua udah lupa, itu enggak. Dia masih melukiskan apa? Pengerian situasi. Jadi ini masih konteks jemaat. Nah, itu yang pertama ya secara retorika. Nah, saya senang selama ini misalnya kalian diajari homiletik itu ada konteks situasinya yang dijelasin. Cuma ya kalau kita cuma dikasih 30 menit khotbah, maka kalau 1 sampai 8 ini udah banyak banget kan. Beda dengan zaman dulu, ini kalau homilinya Kristus bisa berjam-jam ya. Dan jemaatnya itu berdiri. Nggak kayak kita, duduk dengerin AC. Dengerin AC, dengan AC. Oke. Ya. Jadi mereka kalau liturgi itu bisa berjam-jam. Karena melatih askesis tadi. Salah satunya korbannya kan panjang. 1 sampai 26 kalau kamu baca aja kan bisa 1 jam. Ya. Belum korbannya. Oke, jadi kita lihat di sini. Pembukaan 1 sampai 8 itu adalah masih historia. Historia itu artinya apa? Kamu menyeberangkan apa yang terjadi pada jemaat, masukkan ke dalam konteks. Jadi dia akan beralih nih. Ternyata pengerian yang dihadapi itu ada sebabnya. Yaitu masalah kekal.
Jadi dia udah mulai masuk di proposisi. Teksnya udah jelas tentang Timotius, tentang kekayaan. Tidak bisa mengandalkan mamon, kekayaan, tapi Tuhan. Itu sudah jelas, ya. Nah, apa proposisinya? Coba baca lagi, Marina. Lagi bagiannya yang itu para pemujaan dan Menyangga, di balas bukti bahwa fisik saya itu adalah fisik lagi dan jalan spiritual mereka. Di membangun dasar dunia, masalah eksternal adalah cerminan dari masalah internal. nah, apa proposisi yang dibangun? Kalau konteks jemaat kan pasti bermasalah kan? Kayak kita lah mau bangun khotbah kan cerita dulu kan tentang masalah yang dihadapi jemaat. Seperti Antioquia nih, jemaat Antioquia. Nah, lalu masukkan dalam konteks Timotius. Itu nanti di poin 1 sampai berapa tadi? 8. Nah, 10 sampai 12 itu proposisinya. Ternyata masalah-masalah yang dihadapi oleh jemaat dengan jemaat Timotius itu sama. Salah satunya masalah kekayaan. Ya, di sini. Jadi kamu lihat di sini, ini konteks ya. Ambilnya dari mana? Timotius. Ini jemaatnya di mana? Antioquia. Ini pendiri. Cuma kamu jangan terpaku. Jemaatnya yang dibawa masuk ke dalam konteks. Itu namanya penyeberangan. Ya basis. Nah, jadi di sini nanti kamu bisa baca artikel ini. Menyeberang tahap 1, menyeberang dari jemaat ke dalam dunia teks. Dunia jemaat kalau Krisostom apa? Jemaatnya Antioquia masuk ke dalam dunia teksnya siapa? Jemaat Timotius. Karena dia ambil dari apa? 1 Timotius. Maka alangkah baiknya kalau kamu sebelum khotbah, kamu mesti baca teksnya dulu. Supaya jemaat itu paham, oh kamu baca tentang 1 Timotius. Nah, oh ini dasar ayatnya. Ya, saya lebih suka di awal daripada di tengah, oh sama sekali nggak dibacain. Gitu. Nah, kita mau pilih yang dasar, yang paling utama itu teksnya. Oke, dibaca di awal, habis itu kamu bawa dunia jemaat ke dalam dunia teks. Seperti jemaat Antioquia dibawa masuk ke dalam dunia jemaatnya Timotius, Paulus. Nah, itu kalau di homili ini poin berapa? Di pembukaan poin 1 sampai 8. Ya, nanti kamu bisa baca ke situ. Tapi apa yang dimaksud ini? Penyeberangan. Ini bukan sesuatu dunia yang berbeda. Dunia yang sama. Misalnya ambil Matius. Gimana kondisi jemaat sekarang? Sebetulnya sama dengan jemaat Matius. Kamu ambil di mana? Tentang PL, misalnya kitab Keluaran. Nah, bagaimana kejadian di jemaat sekarang? Itu sebetulnya sama seperti jemaatnya Musa. Kamu ambil Mazmur, kondisi yang kita alami sekarang, itu sebetulnya sama seperti yang dialami oleh Daud. Pokoknya harus sama. Itu namanya penyeberangan. Tujuannya apa? Coba baca ya. Jadi kita sekalian belajar ini deh. Nah, menegaskan apa? Memvalidasi historia, realitas literal kehidupan jemaat. Menunjukkan bahwa Alkitab berbicara tentang mereka dan kepada mereka. Jadi walaupun kamu kutipnya Mazmur, kutipnya Musa, kutipnya Daud, misalnya gitu ya, di VL, atau Yesaya, nah di PP kamu kutipnya Timotius misalnya. Sebetulnya apa? Yang kamu kutip Alkitab itu sebetulnya apa? Menjelaskan mereka itu siapa? Jemaat. Paham nggak sih? Ya, walaupun kamu ambil 1 Timotius, itu kan hubungan Paulus dengan jemaatnya Timotius, dengan Timotius juga. Apa hubungannya dengan jemaat Antioquia? Nah, ternyata sama. Oke, itu ya. Tujuannya itu. Metodenya adalah khotbah dimulai dengan menyentuh pengalaman konkret jemaat. Misalnya jika teksnya tentang silsilah, ya khotbah bisa mulai dengan
Kita semua punya keluarga, ada yang kita banggakan, ada juga selfie, menyakitkan, sisilah kita bukan, inilah historinya dari jemaat. Oke? Lalu pengkhotbah menyajikan narasi Alkitab secara jelas dan gampang. Lihatlah Yehuda, dia turun dari keluarganya, dia membuat urusan yang buruk, dia melingkari janjinya. Ini Yehuda dan Tamar ya. Ini adalah keluarga yang berantakan. Nah, baru kamu masukkan, bangun jembatan. Ya, kekacauan dalam keluarga Yehuda ini juga terasa familiar. Bukankah ini juga cerminan dari kekacauan yang terkadang kita alami dalam kita, dalam keluarga kita, dalam hati kita. Jadi kamu lihat ya, apa yang terjadi pada keluarga Yehuda sama dengan apa yang terjadi dengan keluarga jemaat. Nah, itu namanya story ya, konteks teksnya. Oke, nah setelah itu kita harus mulai menyeberang. Penyeberangan dari hulu ke roh. Nah, inilah inti dari perjalanan. Bangun jembatan lagi supaya bisa menyeberang ke teorinya. Ini jembatannya itu. Nah, yang membentang di atas jurang pemahaman di sini khotbah menyingkapkan logos, ya. Logos tadi yang saya katakan di sini. Ini logos atau logoi yang tersembunyi di balik histori atau teks. Sekarang saya ingin tanya, posisi jemaat sekarang sudah ada di mana? Jemaatnya Krisostom sekarang sudah berada di mana? Jemaatnya Timotius. Dia udah nyebrang soalnya. Dia nggak berdiri lagi di Antioquia, tapi udah masuk ke Timotius nih. Nah, baru nanti kamu pakai Timotius untuk menjelaskan. Jadi argumentasinya ada berapa tadi? 6, itu semua eksposisi atau teks-teks yang dibangun dari 1 Timotius. Itu argumentasinya. Nah, saya lebih senang kamu bisa berargumentasi dari ayat yang kamu baca. Bukan poin-poinmu hasil dari riset yang lain. Ya, selama ini mungkin ya, kalau kalian dengar poin-poinnya bukan berdasarkan teorianya, tapi baca buku inilah, buku itu jadi poin-poin. Nah, itu jangan. Buku lain, apakah itu ilmu yang lain, psikologi lah, leadership dan sebagainya, itu melengkapi, kan menjadi argumentasi poinnya. Paham nggak? Argumentasi poinnya dari mana? Kalau ini 1 sampai 6 misalnya dari mana? 1 Timotius. Karena teks yang kamu pegang sekarang adalah Timotius. Jemaatnya udah di sini belum? Udah masuk ke dalam belum? Udah, kita di sini. Kamu dari ini. Karena kamu udah pindahin. Jangan kamu bawa dia lagi ke, misalnya apa? Bukan ke Timotius, kemana lagi? Ke Nusa kemana yang lain gitu. Ya, bahkan ke sana ke tokoh ritual yang mana, atau ke tokoh psikologi yang mana, Sigmund Freud, itu kamu bawa ke situ. Padahal yang kamu kutip itu Timotius. Jadi kamu bawanya pakai salah. Tapi pakai Timotius. Nah, ini yang dibangun oleh Chrysostom. Nah, jadi kalau kamu baca di sini, 6 poin ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu dibangun dari 1 Timotius 6 ayat 17. Nah, tetapi argumentasi ini ada akan jadi menarik. Jangan kamu buru-buru langsung kasih poin, kamu kasih proposisi. Jadi proposisi plus argumentasi itu namanya apa? Spiritual ini. Itu namanya teoria. Teoria itu artinya apa? Spiritual meaning. Kamu sudah bawa masuk jemaat itu ke dalam dunia roh. Ya, jadi kamu sudah bawa masuk. Nah, di dalam teoria tujuannya apa? Mengangkat terus pikiran dan hati jemaat dari sekedar melihat peristiwa menjadi melihat makna ilahi di dalam peristiwa tersebut. Misalnya problem jemaat apa? Masalah kekayaan. Dia akan bisa melihat ya makna ilahi dari kekayaan itu. Oke, dengan poin-poin yang kamu kasih, argumentasi yang kamu kasih, itu ya.
Jadi dia bisa metodenya ya ini mengajukan pertanyaan aporia. Ini pertanyaan yang sulit. Jadi pengkhotbah mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit yang muncul dari teks. Ya, tapi tunggu dulu, mengapa dari Rasul ini justru lahir dari garis keturunan Sang Mesias? Bagaimana mungkin keluarga Tamar yang berantakan itu bisa menjadi garis keturunan Sang Mesias? Jawabannya apa? Ini akan muncul rasa ingin tahu. Nah, disinilah ada ideologi sadar Pasal menyebabkan bahwa di balik semua ini ada logos yang bekerja. Ini bukan tentang kehebatan Tamar atau kekuatan Yehuda. Ini tentang kedaulatan nama Allah. Allah menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkan mesin yang sempurna untuk bekerja. Nah, inilah yang dimaksud dengan apa? Posisi. Kan di konteks teksnya keluarga Tamar berantakan kan? Yehuda berantakan. Itu. Posisinya apa? Justru berantakan melahirkan Messi. Nah, itu proposisi. Menarik kan? Berantakan tapi melahirkan apa? Mesias. Itu proposisi. Jadi sesuatu yang memang orang kalau hanya melihat fenomena itu nggak dapat. Tapi justru melihat yang namanya melihat apa? Kalau di teori ya melihat makna ilah, melihat rohnya. Jadi berantakan justru melahirkan Mesias. Itu proposisi. Oke. Nah, dari proposisi yang kamu dapat, kamu kasih dong momen-momen pencerahannya. 2, 3, 4. Nah, jadi ada momen apa nih? Momen yang menangkap punya ya, benar ya. Berantakan melahirkan Mesias. Oh, karena ini. Nah, jemaat itu jadi cerahkan. Jadi ngerti. Kalau dia baca keluarga Yehuda, dia nggak pikir yang macam-macam lagi. Dia akan ngerti, oh keluarga Yehuda itu seperti ini, ternyata ada rencana lagi misalnya. Ternyata ada ini. Itu momen apa namanya? Nah, misalnya jemaat nggak lagi melihat skandal, tapi dia melihat apa? Aman. Ya kan? Mereka tidak lagi melihat kekacauan, tetapi apa? Rencana ilahi. Kenapa? Sekarang musuh mereka sudah menyeberang dari pemahaman ke kontemplasi spiritual tadi. Nah, misalnya tentang kekayaan ini, kamu kasih proposisi apa, terus nanti jemaat akan memahami, oh ini. Nah, ini pahamnya. Ya, nah itu kita semua mainnya tuh di spiritual ini. Oke, sekarang kita ke Chrysostom ya. Nah, ke Chrysostom di sini apa proposisinya? Sebelum ke argumentasi harus proposisi dulu, karena ini retorika ya. Proposisinya apa? Yang dihadapi ini kan problem ya. Ini problem. Lalu nanti solusinya di bagian teori ya. Tapi ada ringkasannya, proposisinya apa? Problem berarti penyebabnya apa? Ini. Proposisinya apa? Krisis yang terjadi sekarang itu karena apa? Kenapa kok jemaat Antioquia ini bisa takut? Nggak mau bayar pajak. Akhirnya apa? Mereka berani bakar demo si Kaisar, bakar patung-patungnya. Ya kan? Itu kan konteks tadi bermasalah kan? Nah, terus dibawakan masuk ke dalam konteks Timotius, oh tentang kekayaan. Sama jemaat Timotius juga menghadapi masalah ya, orang-orang kaya ini. Antioquia juga gitu, kota besar banyak orang yang kaya yang nggak mau pajak, akhirnya timbul huru hara, demo lah dan sebagainya. Nah, apa proposisinya? Apa sebetulnya statement yang mau dikasih tahu? Satu kalimat yang penting yang mau dikasih tahu Chrysostom kepada jemaat. Ini kelalaian spirit. Jadi krisis yang mereka hadapi itu gara-gara apa? Kelalaian spiritual. Kelalaian spiritual. Terutama terikat kepada dunia, yaitu kekayaan. Nah, ini proposisinya.
Jadi masalahnya itu bukan eksternal, tapi eksternal itu jadi cermin dari masalah internal mereka. Apa masalah internal? Setiap jemaat Antioquia itu lalai dalam hal spiritual. Sehingga ketika dia melihat kekayaan itu, ini milik gua nih. Gua mau kuasai sepenuhnya. Nah, inilah yang menyebabkan kekacauan. Nah, dari sini. Ya. Jadi kalau saya tanya sekarang ini, apa proposisinya? Kelalaian spiritual dari jemaat Antioquia. Itulah akar dari kekacauan yang terjadi. Jadi penyebabnya bukan karena Kaisar Theodosius. Penyebabnya bukan karena masalah pajak ini. Ya kan? Penyebabnya bukan karena mereka berani berontak bakar patung. Jadi solusinya ya dirikan patung lagi. Bukan itu. Tapi kelalaiannya apa? Masalah spirit. Nah, itu posisi. Oke? Jadi kalau kamu nggak bisa masuk di dalam historia, terus menemukan apa? Posisinya, kamu nggak bisa. Apa penyebab kekacauan ini? Apa penyebab krisis yang terjadi saat ini? Maksudnya di jemaat Antioquia. Apa krisis? Apa penyebabnya? Krisis saat ini adalah konsekuensi langsung dari kelalaian spiritual. Itu proposisi namanya. Tadi cerita keluarga Yehuda dan Tamar. Apa proposisinya? Hah? Apa proposisinya? Keluarga Yehuda yang berantakan, tapi ternyata melahirkan Mesias. Apa proposisinya? Hah? Apa proposisinya? Apa proposisinya? Nih. Jadi bukan soal salah Tamar atau Yehuda. Ya, tapi ini soal apa? Apa? Dari rahmat Allah. Ini masalah kedaulatan dari Allah tidak silsilah yang sempurna. Ya kan? Ya masuk ke dalam silsilah yang rusak. Justru apa? Karena memang dia datang untuk memperbaiki yang rusak. Masuk keluarga yang rusak. Seperti Tamar dan Yehuda ini. Nah, itu proposisinya. Lalu nanti kamu kasih momen-momen pencerahan. Kenapa kok Yehuda, Tamar, yang keluarganya apa tadi kata yang tidak sempurna, rusak, Allah itu kok mau masuk? Kenapa? Proposisinya apa? Dia sengaja masuk untuk menebus, untuk memperbaiki. Jadi Allah sengaja nggak pakai Yehuda dan Tamar ini, keluarga yang rusak. Sengaja. Supaya dia bisa memperbaikinya, menebusin. Nah, itu proposisinya. Jadi proposisi itu apa? Ini meningkatkan logosnya, teorianya. Paham? Nah, gitu. Jadi kalau kayak tadi Chrysostom, ini masalahnya adalah kekayaan ternyata. Kelalaian spiritual dalam hal kekayaan. Walaupun nanti ada lagi ya, di homili 3 dan 4 itu nanti dia bicara yang lain lagi. Gitu. Tapi salah satunya apa? Kekayaan. Lalai dalam hal menggunakan kekayaan. Nah, ini yang dihadapi oleh jemaat Antioquia. Oke, sampai di sini ngerti nggak? Jadi, proposisi. Nah, sekarang berikutnya adalah kalau itu masalah kelalaian spiritual atau kekayaan, maka jawabannya ini. Berikan alasannya kenapa itu jadi masalah. Nah, itu namanya kalau di dalam retorika apa? Argumen. Oke, coba baca. Arti. Argumentasio. Ini adalah inti dari khotbahnya, sebuah eksposisi mendalam tentang 1 Timotius 6 ayat 12. Nah, eksposisi kan.
jawabannya, argumentasinya harus sesuai dengan teks yang kita baca. Jadi kita nggak menjadikan teks itu cuma sekedar ya karena di khotbah harus rohani kita mengetik ayat, wah jangan berpikiran seperti itu. Ya, kita harus setia kepada teks yang kita ambil. Makanya nggak usah terlalu banyak teks. Teks-teks yang lain itu bisa mendukung, tapi teks intinya satu. Nah, seperti Sostok, dia cuma pakai ayat teks intinya mana? Walaupun nanti dalam pemilihan dia bisa pakai ayat-ayat lain enggak untuk membantu menjelaskan, boleh, tidak ada masalah. Tapi argumentasinya dibangun dari apa? Satu teks yang dia pakai. 1 Timotius 6 ayat 17. Pak, kalau saya mau lebih dari satu ayat atau beberapa ayat atau beberapa kitab, boleh nggak? Boleh, asal kamu bisa merumuskannya. Ya, mungkin makin banyak kan? Ada yang bilang makin sulit. Bisa iya, tapi bisa juga enggak ya kan? Tapi harus setia dengan teks yang kamu bacakan. Jangan itu cuma hanya apa ya sekarang ya, ya hanya jadi kayak orang bilang cuma basa-basi doang baca ayat itu. Tapi sebetulnya itu cuma hanya jadi bingkai doang ya, nggak menjelaskan isinya. Kita nggak mau seperti itu. Oke? Tapi kamu baca ayat ini yang memberikan argumentasinya itu untuk menjawab posisi. Posisi ini adalah ringkasan jawaban dari masalah. Ya, paham ya? Oke, sekarang coba baca. Ia membangun sebuah argumen tandingan yang kemudian melawan pandangan tentang kekayaan. Nah, jadi ada pandangan Sostom tentang kekayaan dengan pandangan dunia dan kekayaan. Argumentasi yang pertama, Pak. Kekayaan duniawi dengan kekayaan sejati. Yang membedakan kekayaan di dunia ini dengan kekayaan di dunia yang akan datang, gunakan Lazarus sebagai contoh. Oke. Nah, jadi ada kekayaan duniawi, ada kekayaan yang sejati. Yang kedua, Akar dosa kekayaan adalah kesombongan. Ia secara cerdik menganalisis mengapa Paulus tidak berkata, jangan menjadi kaya, tetapi jangan sombong. iya, berarti bukan berarti melarang kita jadi orang kaya. Jadi Alkitab nggak melarang kita jadi orang kaya, tapi melarang kita jangan sombong. Terus, Ia mendiagnosis bahwa kesombongan adalah penyakit spiritual yang mendasari obsesi terhadap kekayaan. nah justru itu orang yang sombong ini akhirnya menjadi penyakit spiritual yang akhirnya membawa orang itu menjadi serakah. Terus, Kekayaan sebagai hamba pelarian. Ia menggunakan metafora yang kuat menyebut kekayaan sebagai hamba yang tidak tahu berterima kasih dan melarikan diri, yang tidak setia dan pada akhirnya akan menghilangkan tuannya. nah itu alasan yang ketiga. Jemaat Antioquia lalai dalam soal ini. Kekayaan itu dianggap sebagai apa? Iya, bab pelarian yang tidak tahu berterima kasih. Padahal bukan seperti itu. Yang keempat, Paradoks kepemilikan. Ia berargumen bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar memiliki kekayaan adalah dengan memberikannya atau melalui sedekah. Mereka yang menimbulnya hanyalah menjaga, sementara yang pada akhirnya akan terjadi segalanya. iya, justru untuk memperoleh harta yang sejati itu adalah bukan dengan menimbun, tapi memberi. Di paradoks. Ya, yang kelima, Rekonstruksi kenikmatan duniawi. Dalam bagian yang paling orisinal, ia secara sistematis membongkar mitos bahwa kekayaan membawa kesenangan yang lebih besar. Ia berargumen bahwa kesenangan sejati dalam makan, minum, dan tidur tidak berasal dari kualitas objek atau makanan atau ranjang mewah, tetapi dari kondisi subjek atau rasa lapar lelah. Orang miskin yang bekerja keras menurutnya lebih menikmati kesenangan dasar ini daripada orang kaya yang lebih hidup dalam keuangan. nah, ini poin pentingnya di sini, poin 22 sampai 25 dia mengatakan apa? Ada satu mitos bahwa kekayaan itu membawa kesenangan yang lebih besar.
Nah, justru di counter sama Chrysostom. Ya, kesenangan sejati itu bukan di dalam makan, minum, tidur yang nyenyak. Ya, tetapi dari kondisi subjek. Kesenangan itu kamu akan, misalnya nih, kamu minum waktu kamu merasa senangnya waktu kamu haus atau ketika sudah tidak haus. Kamu makan waktu merasa senangnya itu waktu lapar atau udah kenyang banget terus dikasih makan lagi. Di saat kondisi subjek yang lapar dan haus atau lelah. Disitulah kenikmatan yang sejati. Ya, nah orang miskin yang bekerja keras menurutnya akan lebih menikmati kesenangan daripada orang kaya yang hidup dalam kemewahan. Nah ini dia mendekonstruksi ya bahwa kesenangan atau kenikmatan duniawi itu salah. Harusnya di dalam segala keterbatasan. Justru disitulah kita menikmati yang namanya kesenangan, bukan di dalam kemewahan. Jadi nanti dia akan jelaskan di poin 22 sampai 25. Kemudian yang keenam, kemiskinan sebagai senjata spiritual yang menutup argumennya dengan mengangkat Elia sebagai model utama. Kemiskinan Elia bukanlah sebuah kekurangan, melainkan sebuah pilihan yang lahir dari kemewahan pikiran. Jubah kulit dombanya menjadi lebih kuat dari jubah ungu raja, dan kemiskinannya menjadi benteng yang tak tergoyahkan. Nah, argumen terakhir dia akan mengatakan apa? Dia kasih contoh Nabi Elia. Oke. Elia itu yang kalau kita pelajari hidupnya itu memang ya dalam segala kemiskinan dia. Ya, dia bukan nabi yang kaya, ya. Tapi dari situ lahir sebuah pilihan yang kaya, yaitu kemewahan pikirannya. Jubah kulit dombanya menjadi lebih kuat daripada jubah ungu raja. Dan kemiskinannya itu menjadi benteng yang tak tergoyah. Jadi ambil contoh, kemiskinan Elia itu adalah sebetulnya menjadi senjata spiritual. Ya, sehingga kebahagiaan itu bukan tergantung seberapa besar kita punya materi atau kekayaan itu, tapi bergantung kepada kemiskinan kita, bergantung kepada kondisi subjek kita, ya, bergantung kepada bagaimana kita memandang kekayaan itu. Nah, itu argumen yang dia bangun. Jadi kalau dia membangun 6 argumen itu, Pak, jemaat itu jadi tercerahkan. Oh, kekayaan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya apa? Jemaat itu akan lalai lagi nggak dalam hal menggunakan kekayaan? Harusnya tidak. Jadi nggak? Jadi argumentasinya itu menjawab ke posisinya tadi nggak? Jawab ya. Nah, dengan 6 argumentasi itu ya harusnya jemaat yang mendengarkan, yang memahami ini harusnya apa? Ya tidak akan lalai lah. Nah, itu momen yang kita sebut sebagai momen pencerahan atau teorianya. Selesai kok Mbak kita? Belum. Masuk lagi. Seberangkan lagi. Seberangi lagi. Jemaat itu dari mana? Dari pemahaman yang tadi udah ngerti 6 poin tadi. Masuk kemana? Bawa lagi kehidupan yang nyata. Jangan bawa lagi ke dunia roh ya, karena dia bukan hidup dalam dunia roh, belum. Bawa lagi dalam kehidupan yang nyata. Kan tadi kamu udah pindahin dia ke dalam dunia teks. Dunia Timotius kan. Timotiusnya ngomong apa? Begini-begini. Ngerti. Tapi kamu seberangkan lagi dalam kehidupan yang real. Ya. Coba baca lestarinya. Ini adalah melakukan terakhir baru seberang, di mana pemahaman baru mengubah cara hidup. Nah, pemahaman yang baru, kamu udah ngerti teori yang tadi. Misalnya nih, kamu sekarang melihat kekayaan itu di dalam logo apa? 6 tadi. Makna rohani dari kekayaan itu ada berapa sekarang? 6. Logonya. Kayak itu berbeda dengan kekayaan.
itu justru bersifat paradoks. Ya, dosa dari kaya itu justru sombong. Kamu harus makin kaya dengan cara kamu memberi dan sebagainya dan sebagainya. Itu logonya. Nah, logo inilah yang harus dibawa jemaat ke dalam kehidupan. Logonya tadi berasal dari mana? Logo yang ditemukan itu berasal dari mana? Dari dunia teks ini kan? Ya kan? Dari ayat Alkitab itu 1 Timotius tadi. Nah, logo yang sudah ditemukan itu harus dibawa ke kemana? Ke dalam kehidupan yang diseberangkan lagi di dalam kehidupan sehingga mengubah cara hidup dia. Terus Perjalanan ini sudah lengkap, kita hanya berhenti pada pemahaman. iya, nggak lengkap kalau kamu hanya ngerti sampai teori ya. Karena dalam teori itu masih hanya diajarin apa? Masalah intelektual, pengetahuan doang. Nah, sekarang kita harus sebarkan menerjemahkan teoria menjadi tindakannya nyata, praksis, dan menangguhi. Nah, ini jangan lupa yang keempat. Oke? Metodenya adalah pengkhotbah bertanya, misalnya ini ya, apa artinya ini bagi kita sekarang? Oke? Jadi apa artinya ini? Kamu ngerti 6 poin ini apa artinya bagimu? Nah, kita bisa bertanya seperti itu. Panggilannya harus konkret. Tidak, jika Anda melihat silsilah keluarga Anda yang berantakan, jangan putus asa. Lihatlah itu sebagai tempat di mana rahmat Allah bisa bekerja. Panggilan untuk praksisnya. Artinya, ketika Anda berhadapan dengan kegagalan Anda sendiri, punya hal yang juga. Ada jalan untuk pertobatan. Artinya, marilah kita memiliki iman seperti taman yang lapar akan kebenaran Allah. Nah, inilah praksis. Misalnya ini ya, kita tentang Yehuda dan Tamar. Nah, saya memberikan beberapa panggilan untuk praksis. Misalnya apa? Pertobatan dan sebagainya. Ya. Oke, baru yang terakhir apa? Menawarkan nantuki atau apa ini? Teosis. Nah, pengangkatan menuju teosis. Khotbah ditutup dengan mengangkat pandangan jemaat ke atas menuju tujuan akhir. Kisah ini meyakinkan kita bahwa silsilah kita tidak berakhir dalam kegagalan karena Kristus telah masuk ke dalamnya. Silsilah kita ini berujung pada kekalan, pada persekutuan dengan Allah. Kita sedang dalam perjalanan pulang. Tahu kita sedang dalam perjalanan menuju teosis, menjadi semakin serupa dengan Dia yang telah merangkul. Misalnya itu kalimat penutupnya ya. Jadi kita tawarkan teosisnya. Nah, sekarang misalnya kembali ke Chrysostom. Coba kamu lihat. Tapi kalau kamu baca poin 26, coba baca. Ini menyimpulkan dengan sebuah ajaran untuk peneladan Nehemia, agar kewajiban dan dengan demikian menjadi yang paling bahagia dari semua manusia. Kami menantikan kemuliaan yang akan. Nah, ini dia kemuliaan yang akan datang. Jadi selalu waktu kita melakukan praksis, apa praksis yang ditawarkan oleh Chrysostom? Praksis, apa praksisnya? Ajak untuk meneladani Eli. Jadi seperti Eli di tokohnya. Dia nggak pakai Timotius ya. Maksudnya Timotius ini belum memberikan teladan, kan ini suratnya pada Timotius ya. Tapi teladannya diambil dari Elia. Apa itu praksisnya? Mengejar kebajikan. Sehingga kamu akan menjadi yang paling bahagia dari semua manusia. Itu praksisnya. Tapi ada analoginya nggak di sini? Analoginya apa? Kembali lagi, kamu menjadi manusia yang paling bahagia, mengejar kebajikan,
itu akan membawa kamu kepada sang Logos. Itulah maksudnya kemuliaan yang akan datang. Paham? Ya. Jadi berakhirnya kepada apa? Selalu ini prinsipnya simpel. Logos di dasarnya. Terus logos itu kan memberikan kita apa? Hah? Memberikan kita apa? Logo. Logo ini ada di mana? Sini. Ya kan? Logo dalam dunia praksis. Tapi tujuannya apa? Logo itu membawa kita kepada sang Logos. Jadi selalu punya jemaat. Misalnya dalam hal kekayaan ini, teladannya ini, kejar kebajikan. Maka kamu akan menjadi yang paling bahagia. Tapi apa tujuannya dari semua itu nanti pada akhirnya apa? Kamu akan mendapatkan kemuliaan yang akan datang. Itulah balik kepada sang. Jadi pada akhirnya kalau kamu melakukan tadi tidak lalai lagi dalam hal spiritual, dalam hal kekayaan, logonya kamu dapat, lalu kamu praktekkan, kamu kerja kebajikan itu seperti Elia, hasilnya apa? Logo itu akan menuntun kamu kepada mana? Logo. Karena logo itu kayak apa? Jejaknya kan? Kalau kamu ikuti jejaknya itu jejak Kristus. Maka kalau kamu ikuti jejaknya akan sampai kepada orangnya. Sampai kan? Kayak kamu cari seseorang nih yang kabur. Oh kemana? Ternyata kamu lihat jejaknya nih. Terus kamu ikuti jejaknya. Kamu akan temukan orangnya nggak? Hah? Kok Elisama nggak temu kemarin? Si Bono itu. Tapi kalau benar-benar ikuti jejaknya akan sampai ke orangnya nggak? Sampai. Ini soalnya bingung ya. Kok ada jejak? Oke? Jadi kalau saya tanya, jejaknya itu apa? Jejaknya itu apa? Bingung kan? Makanya dia cari jejak nggak ketemu. Apa, Andro? Ya, jejaknya itu apa? Logo. Jadi kalau kamu ikuti jejaknya, kamu akan sampai nggak kepada sang logos itu? Yang meninggalkan jejak itu siapa? Nama jejaknya apa? Logo. Jadi kalau kamu ikuti logonya, nyampe nggak kepada yang tinggalkan jejak? Yang tinggal. Seperti kemarin itu ada yang kabur. Terus kita cari-cari, ya kan? Kita udah nggak tahu dia sudah sampai mana. Takut dia jatuh ke jurang waktu itu. Oh, terus teman-teman cari lihat jejak. Nah, kamu nggak sih? Enggak ya? Ikuti jejaknya. Cuma masalahnya mereka kehilangan jejak, ya kan? Nah, coba kalau ikuti jejaknya, akan sampai. Karena logo ini adalah jejak dari sang logos. Oke, ini. Ya. Nah, semua homili yang kamu baca yang saya kasih itu modelnya itu seperti ini semua. Lalu mulai dari ini namanya apa tadi? Kalau di sini bukaan ya, bukaan. Oke, habis itu exordium ya namanya. Terus proposisi. Iya, kadang proposisinya dia masukkan di dalam argumentasinya ya. Ini jelas ya, proposisi, terus argumentasi, dan perorasio atau penutup. Jadi di sini namanya apa? Argumentasi, penutupnya ya. Orang itu diajak bagi ya, sang logos. Nah, kalau di sini ya, khotbah itu ditutup dengan iya,
Jadi kalau kita lihat di sini ya, homili sebagai media basis, ya ini satu proses organik ya, proses yang mengalir gitu, yang hidup, yang secara aktif melibatkan jemaat. Maksudnya, ketika kita khotbah, kita jemput mereka dimanapun mereka berada. Lalu kita pandu mereka melintasi masuk ke dalam dunia spiritual. Ya. Di situ ya kita lemparkan lagi mereka ke dunia. Supaya apa? Supaya mereka mengalami pengalaman perjumpaan dengan sang bos. Jadi kayak semacam perjalanan gitu ya. Kamu bayangin aja. Ini saya mau khotbah, kayak model Chrysostom. Berarti mau seberangkan jemaat itu masuk ke dalam dunia teks jemaat itu, ya. Jadi apa yang kamu alami seperti yang dialami oleh Timotius misalnya. Kamu ngomong seperti itu. Apa yang dialami oleh kita ini sama seperti yang dialami oleh Daud. Nah, kamu ceritakan apa konteks Daud di situ. Oke. Setelah itu masuk lagi, bawa mereka ke dalam dunia teori. Proposisi, kasih argumentasi. Situ kamu kasih praksisnya. Selalu harus salah, ya. Baru nanti kasih penutupnya atau teosis. Oke. Nah, hari ini kita belajar apa? Kita baru lihat ini ya. Struktur retorikanya ya. Nah, ada feedback apa? Atau ada pertanyaan enggak? Tapi kalau secara teologis ya dia mengajarkan banyak tema di sini ya. Nah, ini misalnya ini kalau dalam artikel ini poin-poin yang kalian bisa pakai. Satu, misalnya nanti kalau Helmi mau bikin artikel, ini menolong ya. Temuan, ini maksudnya ini temuannya. Jadi ini bicara tentang teologi kekayaan dan kemiskinan, asketisme urban, psikologi spiritual, dan tanggung jawab komunal. Nah, ini poin-poin yang kamu bisa pakai buat artikel. Tapi kalau retorika, ini untuk khotbah. Nah, enggak. Ya, retorika ini untuk apa? Kamu bisa pakai nanti untuk menyusun sebuah homili yang retorik. Cirinya apa kalau retorika itu? Selalu ada proposisi dan argumen. Jadi ada problem, lalu kamu simpulkan problemnya apa, proposisinya apa, kamu jawab. Gitu. Tapi kalau di dalam khotbah, kan nggak cuma hanya kasih jawaban kan, kamu kasih praksisnya dan ya gitu. Nah ini nanti kalau di semua homili itu seperti itu ya, saya bikin ada analisis tema teologisnya, kemudian nanti ada kesimpulannya. Nah, relevansi ini adalah saya mau ini juga teks ini juga relevan dengan kehidupan kita di dalam konteks masa-masa krisis seperti misalnya kondisi perang dan sebagainya. Ini relevansinya. Ya. Apalagi misalnya bicara tentang kelalaian spiritual, kekayaan, itu sangat relevan dengan kehidupan kita. Jadi khotbahnya Chrysostom itu juga mengkhotbahin kita, maksudnya gitu. Kamu kayak sekarang jadi jemaat Antioquia. Gitu kan? Waktu kamu baca ini, kamu kayak sedang berdiri di hadapan Kristus, kamu yang jadi jemaat Antioquia-nya. Nah, itu relevansinya. Ya. Nah, kita akan sambung lagi, tapi saya nggak suruh kalian bikin khotbah dari model Chrysostom ini atau model yang saya jelaskan. Kalian bisa praktekkan, misalnya nanti ketika kalian
Ini bisa salah satu approach ya, yang bisa kalian, atau model khotbah yang kalian bisa pakai. Ya, apa saja tadi? Storia, sis, atau teks ini tadi ya. Itu ada proposisi, aksi, aplikasi dan ya. Ya, tadi ada fitting nggak? Nggak ada. Setiaman? Apa? Ada tentang argumentasi itu. Jadi kan ada dalam konstruksi kenikmatan ya mungkin secara kerja ini konsep kenikmatan kadang ini enggak masuk karena realita kehidupan secara kembali gimana kita sebagai Oh ya, nggak apa-apa kalau memang teks argumentasi ayatnya itu seperti itu kan yang ideal ya. Kita harus sampaikan yang kebenaran, tidak boleh kompromi. Oh, ini kayaknya poinnya sulit, udahlah saya delete aja, ambil yang enak-enak aja buat jemaat. Nah, itu seringkali kita kompromi, misalnya tentang kekudusan. Ya, tagline gerejanya gereja yang tidak sempurna untuk orang-orang yang berdosa. Oke lah. Jadi kalau saya mau ngomong tentang kekudusan, itu kayaknya nanti nggak sesuai deh. Enggak. Padahal teksnya itu berbicara kekudusan. Kamu nggak usah peduli dengan itu. Oke? Ya, ajar aja. Kalau di dalam argumentasi, berani kasih poin-poin kebenaran. Nah, makanya kalau kamu belajar argumentasi ini, yang diambil dari 1 Timotius ini, ya kamu harus belajar teologi yang cukup. Seperti ilmu eksegesisnya, ya, dogmatikannya, doktrin-doktrinnya, gitu loh. Teologinya yang harus kuat. Nah, ketika itu sesuatu yang ideal kamu sampaikan, misalnya ini bagaimana praksisnya ini, kamu harus kasih disclaimer. Nanti dalam praksis itu misalnya ini ya, kita disuruh berdoa tanpa henti. Paulus nggak ngomong ya. Ya kan? Salah satu kebenaran itu doa itu sebetulnya bukan jam-jam. Doa itu bukan diatur 1, jam 2, jam 3 kayak gitu. Itu hanya membuat orang tuh lebih praktis saja. Ingat gitu. Tapi doa itu sebetulnya idealnya apa? Tanpa henti. Artinya apa? Kayak nafas kita tanpa henti. Jadi doa itu kehidupan. Nggak boleh berhenti berdoa. Tapi bagaimana praksisnya? Mau saya tahu. Kalau saya lagi kerja, masa tiba-tiba disuruh berdoa? Kan nggak mungkin. Nah, kamu kasih disclaimer-nya, ya kita sesuaikan dengan kondisi jemaat. Nah, ada waktu ya kamu bisa dalam hati dan sebagainya. Oke? Jadi sesuatu yang ideal memang betul Allah mau sampaikan, tetapi ketika masuk ke praksis, ya sekali lagi bagaimana itu dibawa dalam kehidupan. Nah, itu kita bisa memberikan beberapa tips. Walaupun itu sulit misalnya, ya tapi tetap ya itu harus dilakukan. Misalnya seperti kalian ini lah, ya. Misalnya kayak ada yang bilang semester 2 mana bisa nulis gitu ya, artikel dan sebagainya. Saya nggak peduli, pokoknya belajar aja dulu. Dalam ketidaktahuan, dalam kebodohan, di dalam kemalasanmu atau di dalam apa keterbatasanmu, pokoknya nggak harus bisa. Nah, itu idealnya. Tapi ketika praksis dijalankan, ya kita ya pasti ada disclaimer-disclaimernya. Nah, ada yang perlu dibantu, ada mana, ya. Jadi dalam praksis itu sangat fleksibel. Ya. Oke, good question. Ada lagi?
Yang dari cewek? Saya Iya. bukan pertanyaan nilai tugas. Oh ya. Saya kan ambil khotbah yang 13 mengenai ini Bapak sempat singgung mengenai tema temanya itu kan di bawahnya itu ada. Jadi bisa nggak kami? Temanya di sini kan? Ya. Di argumentasionya lihat. Misalnya 12 ya. Homili 12. Kenapa? Homili 12, terus tadi pertanyaannya apa? Bukan bisa ambil teman-teman yang di artikel. Oh ya, ya. Tentu ya harus sesuaikan ya. Maksudnya di sininya, misalnya ini kan maksudmu ya. Tema teologisnya ya. Tentang hukum kodrat. Ya ini bahas ya. Ini argumentasinya tentang hukum kodrat ya. Oke, jadi nanti poin-poinnya ya pasti seputar ini. 1, 2, 3, 4. Ya. Apakah harus persis kalimatnya seperti ini? Ya enggak juga, tergantung kamu ya. Cuma nanti nggak akan lari dari sini. Jadi ini udah jadi clue atau petunjuk. Nggak akan jauh dari situ. Akan bahas tentang hati nurani, bahas tentang pilihan bebas, bahas tentang penghakiman, begitu. Nah, jadi ini akan ke situnya. Ya. Oke, kalau enggak kita simpulkan ya. Berarti hari ini kita belajar untuk retorika ini kalian bisa pakai nanti ya untuk membangun sebuah, bahkan nggak hanya sebuah homili ya. Misalnya dalam pengajaran, di dalam speech ya, dalam pidato, maupun kamu bisa menyusun sebuah pengajaran itu juga bisa pakai model retorika sebetulnya. Ya. Nah, itu. Nah, kalau tentang tema-tema teologis utama ini menolong kita untuk merumuskan poin-poin. Walaupun nggak harus persis sama, misalnya kamu menemukan poin yang berbeda dari yang saya temukan, that's okay. Ya, tidak ada masalah. Asal memang ada kutipan-kutipannya. Nah, kemudian tentang kutipannya adalah, misalnya kutipan 17 nih, ada 17, ya kan? Nah, kamu ringkas kutipan ini. Ya, ringkas. Kamu ringkas sendiri dulu, nanti kamu bisa compare atau sempurnakan dengan alat bantu misalnya AI. It's okay. Ya. Terus nanti kamu bikin kodenya mengelompokkan. Kamu buat aja dulu kelompoknya itu kayak gimana. Kamu nanti bandingkan dengan AI. Sekarang udah zaman maju, kalian bisa pakai alat itu maksud saya. Ya. Sampai nanti menemukan temanya. 1, 2, 3. Ya. Nah, nanti temanya dikembangkan lagi dalam pembahasan dan sebagainya. Jadi saya kira ini menarik sekali ya tentang Chrysostom. Minggu depan kita akan selesaikan homili 2 ini ya. Terus kita lanjut ke homili 3. Nah, ini saya tidak kasih dulu yang tiap-tiap analisis tiap poinnya, nanti setelah kita bahas yang homili 2. Cuma saya pikir karena ini homilinya banyak ya, kalau kita baca satu-satu ini ya akan makan banyak waktu ya. Nah, untuk minggu depan kita akan langsung bahas analisisnya secara umum, nanti ambil 1-2 poin kita pelajari contohnya gitu ya. Terus nanti kita akan skip gitu ya, maksudnya percepat supaya nanti bisa bahas homili yang lain-lain gitu. Nah, kalau baca satu-satu, satu poin terus saya jelasin, kayaknya waktunya nggak cukup gitu. Oke, kita sampai di sini ya, berkati kita.